Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Musafruddin dari D4 Teknik Mesin UNESA Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resume, peraturan, dan tata kelola K3. Baik, saya akan memulai presentasi. Yang pertama saya bahas yaitu dasar keselamatan K3. Sebelum kita menginjak ke dasar keselamatan K3, alangkah baiknya kita mengerti apa sih K3 itu tadi. K3 atau yang biasa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. K3 sendiri merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. K3 juga merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. K3 sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. Jadi, tidak hanya pekerja saja yang terlindungi dalam sini, tetapi juga melindungi apa yang ada di dalam institusi itu tadi. Karena ketika ada satu saja yang terlewat, pasti juga akan merugikan kepada institusi tadi. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tujuan dari K3 itu. K3 sendiri memiliki tujuan, yaitu merupakan bentuk pelindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Jadi, tidak hanya pekerja juga, tetapi produksi perusahaan juga terjaga dengan baik dengan adanya K3 ini. Jadi, ketika ada kesalahan produksi atau kegagalan dalam mesin dan lain-lain, jadi tidak langsung merugikan kepada perusahaan. Jadi tetap tercover oleh adanya itu atau paling tidak tercegah dengan baik. Jadi bila dijabarkan secara lebih konkret, tujuan K3 sebagaimana dikutip dari Buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Jadi dari ketiga ini tadi memiliki feedback kebaikan untuk kepada institusi. Jadi mulai dari fisik, sosial, dan psikologi. Ketika mereka terpenuhi semua, maka mereka akan memberikan feedback juga yang terbaik untuk pada perusahaan. Karena mereka merasa semua itu tercukupi, jadi mereka harus mengembalikannya juga dengan yang kebaikan juga untuk perusahaan itu tadi. Dan semua itu saling menyambung menjadi satu karena apa yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan baik gitu. Dan untuk metode yang selanjutnya yaitu ada metode pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan. Jadi di sini untuk K3 ini tadi banyak sekali pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga dari apa yang ada pada para pekerja itu tadi. Ada berapa sih metode yang dilakukan pada K3 ini? Yaitu ada 4 aspek. Yaitu yang pertama aspek lingkungan, yang kedua ada aspek mesin serta perlengkapan kerja, yang ketiga ada aspek peralatan kerja, yang keempat ada aspek manusia. Untuk setiap aspek ini memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama, aspek lingkungan. Aspek lingkungan kerja yang penuhi kriteria mencegah kerja yaitu penuhi syarat aman, mencakupi higienis umum, sanitasi, ventilasi udara,
pencahayaan, serta penerangan dalam tempat. Yang kedua, yaitu kerja serta penyusunan suhu udara ruang kerja. Yang ketiga, penuhi syarat keselamatan, mencakup keadaan gedung serta tempat kerja yang terjamin keselamatannya. Yang keempat, ada penuhi penyelenggaraan, ketata rumah tanggaan, mencakup penyusunan, penyimpanan barang, peletakan serta pemasangan mesin, pemakaian tempat, serta ruang. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek mesin serta perlengkapan kerja. Mesin serta perlengkapan kerja mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. Rencana yang baik tampak dari sebagaimana pagar atau tutup pengaman pada beberapa bagian mesin atau perkakas yang bergerak, di antaranya bagian yang berputar-putar. Jika pagar atau tutup pengaman sudah terpasang, mesti didapati dengan tentu efisien tidak pagar atau tutup pengaman itu yang dilihat dari bentuk serta ukuran yang sesuai pada mesin atau alat perkakas yang terhadapnya keselamatan pekerja terlindungi. Aspek yang ketiga yaitu peralatan kerja. Alat pelindung diri adalah peralatan kerja yang perlu tercakupi buat pekerja. Alat pelindungan diri yaitu berbentuk seperti baju kerja, kacamata, sarung tangan, dan yang tentunya semua itu harus pas sesuai dengan ukuran yang pekerja itu miliki, hingga memunculkan kenyamanan dan dalam penggunaannya. Jadi tidak ada celah untuk resiko-resiko itu tadi masuk kepada pekerja itu tadi. Yang keempat, ada aspek manusia. Aspek manusia ini bagaimana? Mencegah kecelakaan pada aspek manusia mencakup ketentuan kerja, memperhitungkan batas potensi serta keterampilan pekerja, meniadakan beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kerja, kayak seperti contoh musik dan lain-lain yang mungkin akan lebih mengganggu konsentrasi para pekerja itu tadi, karena pekerja mungkin lebih akan ketika ada musik mungkin akan lebih fokus kepada musiknya daripada ke pekerjaan itu tadi. Jadi bagaimana caranya dari perusahaan itu tadi bisa mencegah itu dengan baik dan menerapkan itu dengan baik agar para pekerja bisa selamat dan perusahaan juga bisa terselamatkan juga dari resiko-resiko itu tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis kecelakaan kerja. Peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia yang terkait dengan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja adalah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau yang disingkat sebagai SMK3. SMK3 itu sendiri apa sih? SMK3 itu merupakan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, dan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Inti dari SMK3 itu adalah analisis risiko dari bahaya yang ada di tempat kerja. Setiap tempat kerja memiliki bahaya. Bahaya tersebut dapat menyebabkan risiko, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Jika pilihan selamat menjadi hal yang mutlak di tempat kerja, maka tempat kerja tersebut harus melakukan pengendalian risiko. Baik, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu sistem manajemen K3. Di dalam sistem manajemen K3 ini memiliki satu, yaitu kebijakan K3. Pengertian kebijakan K3 sebagaimana dijelaskan dalam OHSAS 10.000 18.001 Occupational
Health and Safety Management System dan ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System. Apa sih pengertian dari kedua ini tadi? Yaitu dalam OHSAS 18001 kebijakan ketiga didefinisikan sebagai overall intention and direction of an organization relate to OHSAS performance as formally expressed by top management. Kebijakan ketiga adalah keseluruhan tujuan dan arahan dari sebuah organisasi terkait dengan performa K3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak. Yaitu yang kedua ada lagi ISO 45001 menjelaskan sebagai berikut. Kebijakan K3 adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerjaan dan kesehatan yang serta untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya ada perencanaan K3. Dalam sistem manajemen K3, menurut OHSAS 18001 adalah perencanaan plan atau disebut planning. OHSAS 18001 mewajibkan organisasi untuk membuat prosedur perencanaan yang baik tanpa perencanaan sistem hasil tidak optimal. Perencanaan ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan hasil audit yang pernah dilakukan dan masukan dari berbagai pihak termasuk hasil pengukuran kinerja K3. Hasil dari perencanaan ini selanjutnya menjadi masukan dalam pelaksanaan dan operasional K3. Pelaksanaan K3. Penerapan K3, kesehatan dan keselamatan kerja memiliki 3 tujuan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tiga tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dari penjabaran tujuan penerapan K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, maka terdapat harmoni mengenai penerapan K3 di tempat kerja antara pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah negara. Evaluasi K3. Salah satu latar belakang diterapkannya K3 di tempat kerja adalah kewajiban memenuhinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara kita, kewajiban penerapan K3 di tempat kerja dapat kita temui pada sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Tempat Kerja atau SMK3. Salah satu langkah untuk menilai kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan adalah dengan melakukan evaluasi pemenuhan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu evaluation of compliance of legal requirements. Dalam kenyataannya, setiap organisasi melaksanakan evaluasi ini secara periodik, misalnya 1 tahun sekali.
sekali atau 2 tahun sekali. Lalu langkah-langkah evaluasi peraturan K3. Untuk memulai langkah-langkah ini memiliki 4 cara, yaitu ada mapping, identification, listing, and evaluating. Yang pertama ada di mapping. Mapping itu sendiri memiliki 4 aspek, yaitu area, work atau text. Yang ketiga ada material and equipment. Yang keempat ada person. Area sendiri akan lebih mudah bagi HSE officer untuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang perlu organisasinya patuhi dengan memetakan area kerja operasional suatu organisasi. Misalnya pembagian area didasarkan pada letak geografisnya. Mengapa demikian? Sebab peraturan perundang-undangan di tiap daerah berbeda-beda. Memisal, Perda atau Pergub wilayah X melarang edaran minuman keras, sementara Perda Pergub wilayah Y memberikan izin edar minuman keras dengan ketentuan. Area kerja juga dapat didasarkan pada jenis pengelompokan, setting, atau natural tipe pekerjaan. Misalnya area kerja workshop, area warehouse, area port atau jetty, atau dan office building. Yang kedua ada work and task. Setelah area kerja didapatkan, HSE officer dapat memetakan karakteristik pekerjaan atau operasional di masing-masing area kerja tersebut. Misal, untuk area kerja warehouse di masing-masing area tersebut, misal bisa diidentifikasi jenis pekerjaan yang dilakukan di area tersebut, seperti stocking material, mobilisasi barang, dan lain-lain. Dilakukan identifikasi tahapan kerja yang menyeluruh. Lalu yang ketiga ada material and equipment. Pada tiap kerja, identifikasi material atau bahan apa saja yang digunakan dalam melaksanakan job atau task di masing-masing area tersebut. Tidak hanya material atau bahan, namun juga alat, perangkat, mesin yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat ada person. Pada masing-masing area kerja juga diidentifikasi personil apa saja yang bertugas di situ. Hal ini menjadi lebih mudah karena sebelumnya kita sudah mengidentifikasi karakteristik pekerjaan dan bahan yang digunakan di area tersebut. Yang kedua, setelah mapping adalah identification. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi jenis peraturan perundang-undangan negara. Identifikasi peraturan perundangan dapat membuat kita memahami jenis aturan berdasarkan institusi pembuatannya, tingkat peraturan, dan sifat aturan sendiri. Yang ketiga ada listing. Tahapan ini dapat dilakukan sejalan ketika kita melakukan identifikasi peraturan. Proses mendaftar jenis peraturan ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat jika proses mapping di awal dilakukan dengan baik dan komprehensif. Yang keempat ada evaluating, yaitu tahap evaluasi peraturan K3 dapat dilakukan dengan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, HSE officer dapat menanalogikan pemenuhan suatu pasal atau ayat dengan skor 1 dan skor 0. Jika terpenuhinya pasal atau ayat yang dimaksud, lalu dihitung persentase pemenuhan dari keseluruhan total pasal atau ayat yang harus dipenuhi dari seluruh jenis dan nomor peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya ada perbaikan K3. Perbaikan K3 itu sendiri apa sih? Perbaikan K3 adalah langkah yang digunakan untuk memperbaharui peraturan yang sebelumnya telah ada untuk menjadi lebih baik sesuai standar yang telah ditentukan di negara. Untuk perbaikan K3 ini, perusahaan menggunakan teknik evaluasi K3. Mengapa demikian? Karena dari apa yang telah dievaluasi
tadi bisa mendapatkan data dan kesimpulan apa saja yang harus diregulasi dan menambah peraturan baru agar para pekerja bisa melakukan aktivitas bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku di negara maupun di dunia. Lanjut ke bab 3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, saya membahas yang pertama yaitu tempat kerja. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 terdapat pengertian tempat kerja. Tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari K3 sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lalu, ada dasar hukum. Penerapan K3 sendiri memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sendiri tentang keselamatan kerja. Yang kedua, ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat P2K3. Untuk rangkuman dasar-dasar hukum ada 3, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu yang berisi di mana 1. Tempat di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Lalu yang kedua, ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau yang disebut PHK. Yang ketiga ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yaitu ada 2, yaitu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Ruang lingkup. Pengertian ruang lingkup pada UU Nomor 1 Tahun 1970 terdapat pada pasal 2, yaitu yang pertama, yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan dalam
ayat 1 tersebut berlaku di dalam tempat kerja di mana A. Dibuat, dicoba, dipakai untuk dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Yang kedua, dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, dan dipergunakan, perdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, dan bersuhu tinggi. Syarat-syarat ketiga. Syarat-syarat ketiga pada UU Nomor 1 Tahun 1970 ini terdapat pada pasal 3 dan pasal 4. Yang pertama, yaitu dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Dengan peraturan perundang-undangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi serta pendapatan baru di kemudian hari. Yaitu selanjutnya ada pasal 4. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, dan perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2. Dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Selanjutnya ada pengawasan K3. Syarat-syarat K3 UU Nomor 1 Tahun 1970 ini terdapat pada pasal 5 sampai 8. Yang pasal 5 yaitu Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini untuk membantu pelaksanaannya. Yang kedua, wewenang untuk kewajiban direktur, pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada pembinaan K3. Pembinaan K3 pada UU Nomor 1 Tahun 1970 ini terdapat pada pasal 9, yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat ditimbul dalam tempat kerjanya. Yang B, yaitu semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Yang ketiga, ada alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, ada ketentuan pelanggaran. Ketentuan pelanggaran K3 pada UU Nomor 1 Tahun 1970 ini terdapat pada pasal 10 dan sampai pasal 11. Untuk pasal 10, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitianya pembina keselamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjalankan usaha berproduksi. Yang kedua, susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua ada pasal 11,
yaitu di mana pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua, tata tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11, Pasal 12. Dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerjanya untuk 1. Memakai alat-alat pelindungan diri yang diwajibkan. Yang kedua, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang ketiga, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Pasal 13. Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pasal 14. Pengurus diwajibkan, yaitu A. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya untuk syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksananya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memasang dalam tempat kerja dan yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, termasuk petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Menjadikan secara cuma-cuma semua alat pelindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menjadikan bagi setiap orang yang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Lalu ada peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan ini terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 18. Yang dimana pasal 15 yaitu pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kekurangan selamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Pasal 16. Pengusaha yang menggunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Pasal 17. Selama peraturan perundang-undangan melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini sebelum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 18. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari presentasi tadi, yaitu yang pertama, ada kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaannya. Bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. K3 ini dibuat dengan berdasarkan berbagai sumber dan undang-undang yang ada di Indonesia. Dan peraturan yang ada di K3 ini
dibuat dan dikaji sesuai dengan evaluasi lapangan yang sesuai dengan baik di lingkungan sekitar tempat K3 itu diberlakukan. Yang kedua ada saran. Saran yang pertama yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, sebaiknya tenaga K3 personil HSE melakukan pengawasan penerapan SMK3 di perusahaan secara optimal. Yang kedua, dalam upaya peningkatan rasa aman dalam bekerja, diperlakukannya evaluasi yang bersifat rutin untuk selalu mengingatkan pentingnya bekerja dalam keadaan sehat dan aman, seperti melakukan siklus aktivitas penanganan K3 secara periodik harian, mingguan, dan evaluasi bulanan dapat dimulai dari kelompok-kelompok kecil pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin langsung oleh kepala grup kerja. Ketiga, tingkatan risiko dapat dikurangi dengan cara pembuatan standar operasional prosedur dan pada setiap bagian pekerjaan dan monitoring pelaksanaan standar keselamatan kerja yang secara rutin. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.